Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Harli, Pak Firman. Assalamualaikum Sore, warahmatullahi Pak. Sore. Oke, baik, hari ini kita akan melakukan praktek coaching, Pak ya. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak Harli sebagai coach, Pak ya, hari ini ya. Ya, ya. Oke. Jadi saya mau tanya ke Pak Harli, persiapan apa yang sudah dilakukan Pak Harli sebelum melakukan coaching ini, Pak? Nah, sebelum saya melakukan praktek coaching pada hari ini, jadi ada beberapa persiapan yang saya lakukan. Yang pertama terkait pendalaman materi coaching itu tersendiri, terkait prosedurnya maupun alur tirta yang akan saya kembangkan. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Jadi menggunakan alur tirta, Pak ya. Iya, iya, iya. Oke, saya mau bertanya, kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak Harli dalam proses observasi nantinya, Pak? Nah, terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mengembangkan terkait mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oke, jadi Bapak nanti melakukan sebagai pendengar aktif, Pak ya, atau melakukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Iya, ya. Pak Harli, kemudian indikator ketercapaian, Pak, yang ingin Bapak capai nanti setelah melakukan praktek coaching itu seperti apa, Pak? Yang pertama, indikator yang ingin saya capai terkait coaching hari ini yaitu intinya penyelesaian suatu masalah. Ada solusi yang dihasilkan dari coaching pada hari ini. Dan yang kedua, saya ingin melihat sejauh mana pengembangan kompetensi terkait dengan mendengar aktif dan pertanyaan berbobot yang akan saya kembangkan. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Baik, Bapak Harli, mungkin tidak perlu panjang lebar. Kita mulai saja acara coachingnya pada hari ini. Jadi saya persilakan kepada Bapak Harli sebagai coach dan Bapak Firman sebagai coach, yang materinya sudah disiapkan sebelumnya. Oke, silakan Pak Harli. Baik. Assalamualaikum Pak Harli. Waalaikumsalam, Pak Firman. Silakan Pak Firman masuk. Iya, iya, Pak. Jadi, Apa kabarnya sekarang, Pak Firman? alhamdulillah, Pak. Sehat. Sibuk? Walaupun sedikit pusing nih, Pak. Ya, sedikit pusing. Ya, cukup banyaklah kesibukan di kelas, kesibukan ya sebagai bendahara juga Bapak tahulah bagaimana kesibukannya ya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi sangat luar biasa kesibukan Pak Firman ini. Jadi saking sibuknya yang membuat sekarang sedikit pusing ya Pak Firman. Ya, Nah, ngomong-ngomong Pak Firman, jadi apa tujuan Pak Firman menemui saya pada hari ini, Pak Firman? Jadi Pak, saya punya hajat dan tujuan ketemu dengan Bapak. Ini karena saya punya permasalahan nih, Pak. Permasalahan yang saya hadapi di kelas, di mana ada salah satu siswa, ini menurut saya nih anaknya kurang baik, Pak. Jadi itu juga yang menambah kepusingan saya. Udah dengan tugas luar ditambah lagi nih siswa nih. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ada permasalahan di dalam kelas, ada siswa yang menurut Pak Firman itu mungkin persepsi Pak Firman itu kurang baik lah ya. Iya, Nah, Pak. menurut Pak Firman kira-kira anak atau siswa yang dikatakan baik itu seperti apa, Pak Firman? Kalau menurut saya, Pak, anak ataupun siswa yang dikatakan baik itu seperti bisa mematuhi perintah guru, kemudian mengerjakan tugasnya tepat waktu, kemudian di kelas tidak banyak omong, istilahnya tidak suka menjelek-jelekan temannya dan lain sebagainya. Pokoknya dia berperilaku yang baik lah, Pak, menurut saya seperti itu, Pak.
Jadi menurut Pak Firman, anak yang dikatakan baik itu mendengar perintah terus melaksanakan apa yang diminta gurunya, seperti itu Pak Firman ya. Iya Pak. Nah, karena Pak Firman mengatakan bahwa si anak ini menurut Pak Firman itu kurang baik, kira-kira Pak Firman kalau seandainya anak ini kita beri rentang nilai mungkin dari 1 sampai 10, menurut Pak Firman anak ini rentang nilainya berapa Pak Firman? Jadi menurut saya si Andi nih Pak namanya Pak. Menurut Ya, saya ya, ya. si Andi ini kalau rentang dia di tengah-tengah posisinya Pak. Sepertinya di tengah-tengah. Jadi menuju ke baik juga belum, tapi yang tidak baiknya udah agak lewat. Jadi di tengah-tengah. Ada kadang-kadang dia berbuat baik, tapi yang paling seringnya ya seperti itu Pak. Sering ketiduran, tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Udah malahan ditegur nih, tapi masih begitu nih. Saya juga nggak tahu nih permasalahannya seperti apa. Oh, jadi jadi karena menurut dari eh, penilaian dari Pak Firman, mungkin anak ini di 5 lah, seperti itu Pak Firman Iya ya. Pak, iya Pak. Di Nah, tengah-tengah. kalau boleh tahu Pak Firman, kira-kira kenapa ya si Andi ini sikapnya seperti itu? Kemarin sih Pak ya. Ini pernah saya tanyakan dengan teman baiknya, teman baik si Andi. Ini kenapa si Andi ini kok begini? Menurut informasi dari teman baiknya itu Pak, katanya si Andi begitu pulang sekolah, ganti baju langsung turun membantu orang tuanya di sawah Pak. Itu menurut dari keterangan teman baiknya nih Pak. Jadi seperti itu. Oh, jadi menurut temannya ya Pak Firman ya, jadi si Andi ini pulang sekolah langsung membantu orang tuanya, seperti itu. Iya Pak. Nah, Pak Firman, kira-kira usaha apa saja yang sudah Bapak coba untuk menangani si Andi ini Pak? Yang paling sering saya lakukan itu yang pertama Pak, menegurnya lah. Menegurnya, tapi masih juga tidak membuahkan hasil. Kemudian ya itu tadi bertanya dengan teman baiknya, kenapa nih si Handi berperilaku seperti ini, padahal di awal-awal di awal semester itu tidak seperti ini. Nah, jadi seperti itu Pak. Oh, jadi sudah sudah menanyakan, Iya. sudah menegurnya kan, seperti itu Pak Firman ya. Iya Pak. Nah, kira-kira Pak Firman, apakah Pak Firman sudah mencoba cara lain atau adakah cara lain yang mungkin Bapak rencanakan untuk menangani si Andi ini Pak? Menurut saya nih Pak ya, ini kepikiran juga sih untuk pergi berkunjung ke rumahnya dan bertanya langsung dengan orang tua, apakah yang diinformasikan oleh temannya tadi itu benar atau tidak. Nah, ini akan saya konfirmasi ke orang tuanya langsung dengan cara berkunjung ke rumahnya mungkin Pak. Menurut saya inilah sementara nih yang kepikiran oleh saya Pak. Jadi rencana Pak Firman ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, seperti itu ya Pak? Iya Pak. Nah, kira-kira kalau seandainya rencana ini Bapak lakukan, kira-kira ukuran keberhasilan rencana Pak Firman ini itu seperti apa Pak ukurannya? Jadi untuk ukuran keberhasilan dari rencana saya, ya, nanti kan ketika ketemu dengan orang tuanya, yang pertama pasti ingin ditanyakan nih bagaimana sikap Andi di rumah dan lain sebagainya. Apakah benar bahwa kesibukan setelah pulang sekolah itu membantu orang tuanya di sawah. Nah, kalaupun memang iya seperti itu, nanti saya dan orang tuanya mungkin akan mencarikan solusi yang terbaik lah, supaya bagaimana Andi selain di rumah mengerjakan pekerjaan di rumahnya, kemudian di sekolah juga mengerjakan tugas yang ada di sekolah. Jadi begitu Pak. Jadi untuk waktu dekat ini Pak Firman kira-kira komitmen seperti apa yang Bapak rencanakan Pak? Rencana besok saya punya waktu, jadi saya usahakan secepatnya besok lah Pak untuk ke rumah orang tua si Andi ini, karena menurut saya kalau terlalu lama nanti berlarut-larut akan mengakibatkan Andi ketinggalan pelajaran dan nilai-nilai di tugas yang tidak ada, nanti akan susah sendiri nanti. Saya lah sebagai guru di wali kelasnya nih Pak.
Mungkin itu untuk komitmen saya, Pak. Jadi sangat bagus itu Pak Firman idenya. Jadi dalam waktu dekat komitmen Pak Firman mungkin besok kan seperti itu akan mengunjungi ke rumah si Andi ini. Iya, Pak. Nah kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan Pak Firman? Mungkin terkait yang lain seperti itu. Untuk sementara sih itu sih, Pak, dari permasalahan si siswa nih. Untuk yang lain nanti kalaupun memang udah saya pergi ke rumahnya dan punya hasil, mungkin akan saya bicarakan lagi hasilnya dengan Bapak. Jadi sebelum diakhiri Pak Firman, saya ingin juga bertanya perasaan Pak Firman seperti apa Pak Firman setelah menceritakan kejadian ini Pak? Sedikit lega, Pak, setelah menceritakan permasalahan saya dan saya memiliki solusi lah yang menguatkan bahwa yang ini nih harus saya lakukan. Jadi begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Firman jadi rencana yang sudah Bapak Firman rancang itu mudahan terwujud, dan mudah-mudahan si Andi ini nanti ke depannya bisa berubah sesuai dengan keinginan kita bersama Pak Firman. Ya, amin Pak. Mudah-mudahan, Pak. Terima kasih nih, Pak, atas waktu dan sedikit ya pembicaraan singkat kita nih, Pak. Iya. Permisi nih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Harli, Pak Firmandi. Sudah merasa lega ya Pak Firman ya? Alhamdulillah. Setelah sesi coaching dari ini, ceritanya kepala sekolah, guru menemui kepala sekolah Pak ya? Ya, benar. Menyelesaikan suatu permasalahan siswa. Ya, ingin curhat lah. Kalau boleh tahu Pak Firman, masalah siswa tadi itu seperti apa? Apakah dalam konteks ini kali masalah belajar atau gimana ini? Masalah di belajar, Pak, belajar di kelas ya, di kelas. Jadi siswanya malas gitu Pak ya? Ya, sering tidur, tidak mengerjakan tugas, ditegur malah acuh-acuhan gitu, Pak. Jadi setelah melakukan coaching ini sudah merasa lega Pak ya? Iya, jadi punya solusi lah, Pak. Oke, terima kasih Pak Firman. Saya mau tanya Pak Harli nih. Ya Pak. Setelah sesi coaching tadi Pak. Setelah sesi coaching tadi, indikator yang ingin Bapak kembangkan apakah sudah tercapai Pak setelah melakukan coaching tadi? Nah, bagi saya jadi indikator yang ingin saya kembangkan terkait dengan mendengar dan pertanyaan yang berbobot itu sudah hampir mendekati semuanya terlaksana lah Pak. Meskipun mungkin ada beberapa yang belum dikatakan sempurna, tapi saya merasa indikator yang ingin saya kembangkan itu sudah muncul Pak, seperti itu. Oke. Jadi menurut pengalaman Pak Harli itu dari segi pengamatan Pak ya, jadi melalui data-data yang disampaikan oleh Pak Firmandi itu sudah tercapai gitu ya Pak ya? Iya Pak. Kemudian kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, misalnya ada kasus yang sama ini, yang siswa malas ini, kedepannya itu seperti apa Pak? Kalau misalnya Bapak menghadapi kasus-kasus yang kayak Pak Firman, kedepannya nanti Bapak ingin yang Bapak kembangkan dalam hal kompetensi, seperti apa kira-kira? Nah, terkait kompetensi untuk kedepannya, seandainya misalkan ada kasus-kasus yang lain seperti itu ya, yang ingin saya kembangkan masih tetap pertanyaan yang berbobot, karena ini merupakan inti atau yang menjadi kunci untuk penyelesaian suatu permasalahan. Nah, meskipun misalkan permasalahannya berbeda-beda, tapi kalau misalnya kompetensi pertanyaan berbobot ini terus dikembangkan, saya rasa untuk pemecahan masalah ke depannya pun tetap bisa dilakukan meskipun kasusnya berbeda, seperti itu. Oh, jadi komunikasi Pak ya? Komunikasi dalam hal menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan gitu Pak ya, supaya bisa menemukan titik solusi atau masalah yang dihadapi oleh guru-guru Bapak gitu ya? Iya Pak. Sangat menarik Bapak Harli, Pak Firman atas ngobrol-ngobrol kita hari ini. Mungkin cukup sekian kali yang bisa saya sampaikan sebagai observer di sini. Saya terima kasih atas kerjasama yang baik antara Pak Harli sebagai kepala sekolah maupun Pak Firman sebagai guru yang sudah mau meluangkan waktu berbicara, curhat
sekalian curhat Pak ya, sampai membuat Pak Firman itu merasa lega. Oke, sampai di sini saja saya akhiri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.